Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nawari ID Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas prosedur melakukan uji ANOVA 3 jalan atau ANOVA 3 jalur menggunakan software Minitab 19. Jika pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang one way ANOVA atau ANOVA 1 jalan dan two way ANOVA atau ANOVA 2 jalan, maka pada video kali ini saya akan mengulas prosedur melakukan uji ANOVA 3 jalan menggunakan software Minitab 19. Perlu saya sampaikan bahwa uji ANOVA 3 jalan ini melibatkan 4 variabel, di mana 3 variabel adalah variabel bebas dan 1 variabel merupakan variabel terikat. Dan ini adalah contoh data yang akan kita olah. Pertama, ini adalah data internet, ini sebagai variabel 1. Kemudian gender ini sebagai variabel bebas kedua. Lalu domisili ini adalah variabel bebas yang ketiga. Sedangkan motivasi ini adalah variabel terikat atau Y-nya. Jadi internet, gender, dan domisili ini masing-masing adalah X1, X2, dan X3. Sementara motivasi belajar ini adalah Y-nya. Nah, Anda bisa juga mengunduh data contoh ini pada link yang tercantum pada deskripsi video tutorial ini. Nah, data ini diperoleh dari hasil angket yang diberikan kepada para mahasiswa. Selanjutnya, langsung saja kita buka software Minitab-nya. Nah, ini adalah tampilan Minitab 19. Kita tinggal copy data dari Microsoft Excel ke Minitab 19, tinggal diblok semua, kemudian paste di sini. Nah, setelah berhasil dimasukkan pada Minitab 19, langkah berikutnya silahkan diklik pada menu Start, kemudian ANOVA, dan silahkan dipilih General Linear Model, lalu klik Fit General Linear Model. Berikutnya, pada kolom respon silahkan dimasukkan variabel terikatnya atau Y-nya. Dalam hal ini adalah motivasi, dengan cara di double klik. Kemudian faktornya, pada kolom faktor silahkan dimasukkan semua variabel X-nya, baik X1, X2 maupun X3. Jadi dari internet, gender, dan domisili semua dimasukkan pada kolom faktor. Kemudian kita atur modelnya di menu model, silahkan diklik di sini model. Model ini digunakan untuk melakukan uji lanjut pasca ANOVA. Jadi ini sudah ada internet, gender, dan domisili. Berikutnya kita tambahkan interaksi antara internet dengan gender dengan cara klik internet, lalu tekan kontrol dan klik gender, lalu silahkan klik add. Berikutnya silahkan diklik internet dan domisili, lalu silahkan klik add lagi, maka di sini akan muncul. Jika di atas ini adalah interaksi antara internet dan gender, di bawahnya ini adalah internet dan domisili. Lalu yang ketiga adalah gender, ya. Kita klik dengan domisili, kita tambahkan juga. Berikutnya kita lakukan untuk yang interaksi 3 variabel bebas. Jadi di sini kita pilih 3 dan ini kita blok semua, internet, gender, dan domisili. Lalu kita klik add. Dan di sini muncul internet bintang gender atau interaksi antara internet dan gender. Lalu internet bintang domisili, ya. Ini adalah interaksi internet dengan domisili. Lalu interaksi gender dengan domisili, dan yang terakhir ini adalah interaksi antara internet dan gender dan domisili. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya silahkan diklik OK. Nah, ini adalah hasil uji 3-way ANOVA atau ANOVA 3 jalan menggunakan Minitab 19. Prosedur interpretasinya sama seperti menafsirkan pada one-way ANOVA atau two-way ANOVA. Kita lihat di sini contohnya untuk source dari internet atau sumber dari internet. Kita lihat p-value-nya 0,021.
Ini tentu kurang dari alfa, maka kesimpulannya adalah motivasi belajar mahasiswa yang memiliki koneksi internet buruk, sedang, dan bagus itu ternyata motivasinya tidak sama baiknya. Nah, untuk melihat kelompok mana yang memiliki motivasi belajar yang tinggi di antara tiga kelompok ini, maka perlu dilakukan uji lanjut pasca ANOVA. Kemudian yang kedua ini gender, kita lihat p-value-nya 0,275. Ini artinya lebih dari alfa, sehingga H0 diterima, atau kesimpulannya tidak terdapat perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa wanita. Sedangkan yang baris ketiga di sini domisili, kita lihat p-value-nya 0,000. Tentu ini kurang dari alfa, sehingga kesimpulannya adalah motivasi belajar antara mahasiswa dari desa dan kota ini tidak sama baiknya. Nah, karena hanya dua kelompok, maka untuk melihat mana yang memiliki motivasi belajar lebih tinggi, tinggal melihat rata motivasi belajar di antara keduanya. Kemudian baris yang keempat, ini adalah interaksi antara internet dan gender. Ini 0,000. Ini kurang dari alfa. Nah, karena kurang dari alfa, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara internet dan gender terhadap motivasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu perlu dilakukan uji lanjut pasca ANOVA. Demikian juga untuk interaksi antara internet dan domisili. Di sini p-value-nya 0,019. Ini juga kurang dari alfa. Maka kesimpulannya terdapat interaksi antara internet dan domisili terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kemudian yang keenam, gender dan domisili, kita lihat p-value-nya juga 0,049, ini kurang dari alfa, sehingga kesimpulannya adalah terdapat interaksi antara gender dan domisili terhadap motivasi belajar mahasiswa. Sedangkan yang terakhir di sini, internet, gender, dan domisili, p-value-nya 0,000, maka kesimpulannya adalah terdapat interaksi antara internet, gender, dan domisili terhadap motivasi belajar mahasiswa, sehingga perlu juga dilakukan uji lanjut pasca ANOVA. Selanjutnya, bagaimana prosedur melakukan uji lanjut pasca ANOVA 3 jalan? Silahkan diklik Start, kemudian pilih ANOVA, kemudian silahkan disorot General Linear Model, dan silahkan dipilih Comparison. Silahkan diklik Comparison. Kemudian di sini responnya adalah variabel Y-nya, yaitu motivasi. Kemudian metodenya di sini ada 4 pilihan, ada Tukey, ada Fisher, ada Bonferroni, ada Sidak gitu. Silahkan dipilih. Boleh milih salah satu, boleh juga milih lebih dari satu. Misalnya milih 3, begitu juga bisa, 4 juga bisa. Kemudian silahkan dipilih apa saja yang harus dilakukan uji lanjut. Tadi kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini tadi internet itu ada perbedaan, maka perlu uji lanjut, silahkan dicentang. Kemudian gender tadi kesimpulannya sama, maka tidak perlu diuji lanjut. Kemudian domisili ini perlu uji lanjut. Interaksi antara internet gender perlu uji lanjut. Interaksi antara internet dan domisili ini juga perlu uji lanjut. Interaksi antara gender dan domisili ini juga perlu uji lanjut. Dan interaksi antara internet, gender, dan domisili ini juga perlu uji lanjut. Nah, yang perlu diuji lanjut silahkan dicentang di sini. Kemudian klik Result. Silahkan centang Test and Confidence Interval. Kemudian klik OK. Dan selanjutnya silahkan diklik OK lagi. Nah, maka ini adalah luaran uji lanjut pasca 3W ANOVA menggunakan software Minitab 19. Jika di awal tadi kesimpulannya adalah motivasi belajar mahasiswa yang memiliki koneksi internet buruk, kemudian sedang, dan bagus itu ternyata berbeda. Nah, kita lihat dari hasil uji komparasi di sini terlihat untuk motivasi belajar mahasiswa yang memiliki koneksi internet buruk dan bagus begitu, ini ternyata p-value-nya 0,015. Ini tentu kurang dari alfa,
Sehingga bisa disimpulkan bahwa motivasi belajar mahasiswa yang memiliki koneksi internet yang buruk dan memiliki koneksi internet yang bagus itu ternyata berbeda atau tidak sama motivasinya. Nah, kita tinggal lihat aja min di atas ini antara bagus dengan buruk. Ternyata yang memiliki koneksi internet bagus ternyata motivasinya lebih tinggi dibanding mahasiswa yang memiliki koneksi internet buruk. Kemudian di bawahnya ini yang baris kedua, antara koneksi internet sedang dan bagus, p-value-nya 0,195, sehingga bisa disimpulkan bahwa motivasi belajar mahasiswa yang memiliki koneksi internet sedang dan juga bagus itu ternyata sama baiknya. Sedangkan yang ketiga ini kita lihat p-value-nya 0,120, sehingga bisa disimpulkan bahwa antara mahasiswa yang memiliki koneksi internet sedang dan buruk itu motivasi belajarnya sama. Jadi ternyata dari tiga kelompok ini yang berbeda hanya dua kelompok saja, yaitu buruk dengan yang bagus, di mana motivasi belajar mahasiswa yang memiliki koneksi internet bagus itu lebih tinggi motivasinya dibanding mahasiswa yang memiliki koneksi internet buruk. Baik, ini adalah uji lanjut menggunakan metode 2K, sementara yang di bawah ini menggunakan Fisher dan yang di bawah ini menggunakan Bonferroni. Bisa saja kesimpulan dari ketiganya ini sedikit berbeda karena tingkat confidence levelnya di antara ketiganya berbeda. Kita lihat di sini 2K confidence levelnya 98,07%, sementara untuk uji Fisher 87,82%. Dan untuk Bonferroni 98,33%. Jadi yang paling tinggi confidence levelnya adalah yang Bonferroni. Jadi kalau memilih di antara ketiganya, Bonferroni ini tentu yang paling bagus karena individual confidence levelnya yang paling tinggi di antara ketiga uji. Nah, ternyata kesimpulannya pada Bonferroni ini sama seperti kesimpulan yang ada pada metode 2K. Selanjutnya, untuk komparasi uji antara mahasiswa yang berasal dari desa dan kota, kita bisa lihat untuk 2K di sini confidence levelnya 95%, Fisher 95%, dan Bonferroni 95%. Jadi kesimpulannya sama di antara ketiganya. Kalau kita lihat di sini p-value-nya 0,000, artinya motivasi belajar mahasiswa kota dan desa ini berbeda. Kalau kita lihat rata di antara keduanya, ternyata motivasi belajar mahasiswa desa itu jauh lebih tinggi dibanding mahasiswa dari kota. Nah, kita sudah melakukan uji lanjut yang internet dan domisili. Berikutnya ini yang interaksi antara internet dan gender. Ini 0,000 tadi. Nah, maka kita lihat uji lanjutnya. Nah, kita lihat untuk yang 2K individual confidence levelnya 99,55. Ini sangat tinggi ya. Kemudian yang Fisher ini 63,82. Sedangkan yang Bonferroni ini 99,67. Maka Bonferroni ini relatif lebih tinggi confidence levelnya dibanding dua uji yang lain. Artinya tingkat keakuratannya lebih tinggi dibanding dua metode yang lain. Nah, cara menyimpulkannya sama seperti uji lanjut sebelumnya. Misalnya di sini kita membandingkan motivasi mahasiswa yang memiliki koneksi internet bagus antara yang jenis kelamin wanita dengan laki-laki. Di sini p-value-nya 0,911. Artinya ini lebih dari alfa, sehingga bisa disimpulkan bahwa mahasiswa wanita dan laki-laki yang memiliki koneksi internet bagus itu motivasi belajarnya sama baiknya. Nah, ini sebagian besar ini relatif sama. Yang berbeda ternyata ada di sini. Wanita yang memiliki koneksi internet sedang dan wanita yang memiliki koneksi internet buruk. Ini p-value-nya 0,000. Nah, kita lihat
wanita sedang dan wanita buruk. Kita lihat di atas. Wanita sedang itu 86,8844, sementara wanita buruk itu 70,692. Artinya pada kelompok mahasiswa wanita yang memiliki koneksi internet sedang itu motivasi belajarnya lebih tinggi dibanding wanita yang memiliki koneksi internet buruk. Demikian juga untuk baris yang terakhir ini, wanita sedang dengan laki-laki sedang 0,000, artinya keduanya tidak sama motivasinya. Kalau kita lihat, wanita sedang 86, kemudian laki-laki yang sedang ini 76. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada kemampuan koneksi internet sedang itu motivasi belajar mahasiswa wanita itu lebih tinggi dibanding mahasiswa laki-laki. Begitu dan seterusnya caranya menyimpulkan uji lanjut pasca ANOVA 3 jalan menggunakan software Minitab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.